akhirnya. Ya nggak bisa. Gitu, Dok, nggak bisa. serius? Sabtu Minggu nggak ada bener-bener break gitu? Nggak ada. Jadi kita tetap bekerja walaupun ya kalau Sabtu saya nggak buka poli. Tapi ya pasti akan selalu ke rumah sakit. Karena yang namanya melahirkan tuh akan selalu ada. Gokil, Gitu. dedikasinya luar biasa. Berarti biasa dong ya bangun jam 3 pagi karena ada yang mau lahir itu biasa banget ya? Biasa. Itu memang makanan sehari-hari Mas. Gitu. Jadi pergi pagi, pulang hampir pagi, nanti jam 2, jam 3 itu ketika mungkin baru 1 jam di rumah, ditelepon lagi ya kita harus datang. Gitu. Wah. Kebayang ya? Kebayang Gak enak sih. jadi dokter kan? Hah? Gak enak ya? Tapi kan dokter menyenangi. Ya. Kan buat beberapa orang itulah panggilannya. Ya, pada akhirnya memang ya harus begitu Mas. Karena toh pekerjaan ini nggak mungkin juga nggak kita kerjakan. Betul. Dibandingkan kita mungkin misu-misu di dalam diri, kan alangkah lebih baiknya ya kita syukuri aja. Ini Betul. bagian dari pekerjaan yang ya minimal membantu banyak orang. Iya, dan kalau ngelihat apa yang kita kerjakan berdampak pada mereka kan Ya, betul. kesenangannya double-double dong. Betul, ya itu sih. Oke dok, nih ada yang nanya-nanya juga nih, member YouTube Raditya Dika nih. Saya bacain yang dari sini ya, dari Oke. Nade Suke. Halo dok, izin bertanya. Saat pemeriksaan kandungan istri saya, dokter Objin menemukan aliran darah ke bayi di sisi kiri kurang baik dibandingkan sisi kanan. Setelah pemeriksaan darah, hasil D-dimer cukup tinggi, 1460 saat kehamilan. Sementara protein C dan S masih dalam batas normal, dalam kurung 126% dan 60%. Hasil pemeriksaan darah ini setelah dianjurkan Objin untuk minum pengencer darah asetilsalicylate acid. Asetilsistein. Itu dia. Asetilsistein. Iya itulah. Asetilsistein. Dosis 160 mg per hari. Yang saya ingin tanyakan, nih kalau minum pengencer darah ini, apakah ada resiko untuk ibu atau bayi? Apa yang perlu dijaga tuh nyeri sama kehamilan? Ini ada faktor genetik apa enggak? Terus perlu treatment atau pemeriksaan lanjutan enggak? Baik, yang pertama ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Tadi kan kita cerita tentang yang kemasukan tuh Mas, yang preeklamsi, Iya. yang orangnya kejang-kejang, tekanan darah tinggi. Nah, pemeriksaan Doppler arteri uterina ini biasanya Iya. itu memang dilakukan untuk mendeteksi kalau nanti suatu waktu bisa terjadi nih preeklamsi tadi. Jadi sebenarnya prediksi. Nah, kalau sudah dilihat ternyata aliran darahnya berkurang, kemungkinan hampir pasti nanti pada usia 7 bulan, 8 bulan gitu nanti atau 9 bulan nanti bisa keracunan kehamilan. Oke. Itu kenapa bentuk pencegahannya itu kita kasih pengencer darah agar aliran darahnya itu masuk ke bayi dengan lebih baik. Jadi tentu saja setiap obat apapun, bahkan air putih, paracetamol yang begitu aman, tentu ada resikonya. Tapi kan setiap dokter itu biasanya memberikan itu atas pertimbangan ini manfaatnya jauh lebih baik, lebih banyak dibanding risiko yang mungkin akan terjadi. Itu yang pertama. Betul. Terus yang kedua, saya pikir itu udah bagus sih. Saya pikir tepat. Jadi sudah dikasih pengencer darah, sudah dikasih N-asetilsistein ya untuk mencegah terjadinya preeklamsi. Apakah ini berkaitan dengan genetik tadi kalau saya nggak salah? Mungkin iya. Jadi preeklamsi ini Mas, ini salah satu pembunuh ibu hamil di seluruh dunia paling banyak. Jadi orang yang meninggal ketika hamil dan melahirkan tuh salah satunya karena keracunan kehamilan. Dan ini sampai sekarang itu disease of theory. Banyak sekali teori yang menjelaskan ini karena itu. Salah satunya memang karena genetik. Jadi kalau orang tua atau saudara dekat itu melahirkan dengan kondisi keracunan kehamilan harus lebih hati-hati karena kemungkinannya kena bisa. Karena D-dimer itu laju endap darah ya kalau nggak salah ya. Bener, Buat indikasi itu ya. Karena teman saya juga ada yang D-dimernya tinggi tuh dan tekanan darah tinggi dan pada saat itu ujungnya tuh nggak ada yang mikir soal preeklamsia. Kayaknya dokter-dokter juga banyak yang nggak nyambungin ke sana gitu. Ke situ ya Mas. Mungkin nggak dikomunikasiin aja kali Betul. Cuman bilang kayak ini terlalu ini makanya diginiin. Tapi kalau kita tahu bahwa itu ujungnya preeklamsia, kayaknya lebih gemeteran deh. Iya. Lebih jadi pengen nurut deh. Jadi nanti bukan hanya preeklamsi Mas, pada bayinya. Bayi-bayi yang meninggal di dalam kandungan itu kan salah satunya karena kurang suplai darah. Jadi kalau itu dibiarkan bayinya bisa kecil ya, pertumbuhan janin terhambat, bayinya bisa meninggal di dalam, ibunya bisa preeklamsi. Jadi itu benar sekali sudah harus ditangani seperti itu. Prevalensinya kalau di klinik dokter berapa sering ketemu orang yang tekanan darah tinggi atau D-dimer tinggi? Sekarang semakin sering Mas. Sekarang semakin sering. Ya nggak tahu ya mungkin gaya hidup, pola makan, ultra processed food, kemudian makan makanan yang sekarang banyak mengandung zat aditif ya. Jadi itu kenapa mungkin yang perlu diperhatikan biar ibu-ibu hamilnya jangan bingung. Makan tuh sebenarnya boleh apa aja, tapi kalau boleh saya sarankan yang pertama real food. Kalau mau makan ikan ya ikan, jangan kalengan gitu. Kalau mau makan daging ya daging, ayam ya ayam, jangan sosis-sosis nugget-nuggetan karena itu sudah ada zat-zat yang ditambahkan entah itu penyedap, pengawet, pewarna gitu. Itu ya kalau ikan ya ikan, jangan ayam. Nggak. Kan maunya ikan. Tapi kalau di Medan orang bilang ayam itu ikan ayam.
Iya, serius. Masa Iya, sih? sebagian besar ya. Ikan ayam. Ikan Kereta, ayam. kalau gitu. saya taunya kereta. Oh, kereta. Kereta ya, mobil, terus. mobil. Iya, iya. Oke, dari Asep Strawberry. Halo dokter, sebenarnya apa penyebab hamil anggur? Oh, Dan I apa see. cara mencegah kehamilan anggur? Iya, iya, iya. Kebanyakan bergaul sama anggur kalau Asep. Makanya jadi hamil